Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ada Kak Rika, ada Mas Fuad, ya. Ada Kak Dwi Cahyani. Apa kabar? Dari mana aja nih? Oke, suara saya sudah terlihat. Suara saya sudah terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sinta. Iya, nangis mau ikut live ya, tapi masih kedengeran ya, masih jelas ya. Si Ade tadi tidur padahal, terus saya live, dia bangun minta diangkat kayaknya tuh. Nangis sama mamanya. Gak apa-apa ya. Jadi back songnya suara Dede. Oke. Udah kedengeran berarti ya. Bismillah, kita mulai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji syukur atas segala rahmat yang Allah berikan, atas segala rezeki yang Allah berikan. Kita dipertemukan di malam hari ini bukan kebetulan ya, dan gak terjadi begitu saja, tapi merupakan bagian daripada rezeki kita untuk bisa saling bersilaturahmi. Insya Allah ini ada yang dari Lampung ya, ada yang dari Padang. Wah, ini malah dari teman-teman Sumatera semua ya yang sudah hadir. Di kamar Mas Jadi si Zitma ya. Oke, baik, malam hari ini teman-teman, jadi latar belakangnya itu kenapa kok ada live Q&A terus spesial ta'aruf online Indonesia, kenapa gitu. Karena kami melihat beberapa dari teman-teman ya, lumayan banyak juga, banyak yang belum tahu baik secara teknis proses ta'aruf di ta'aruf online Indonesia, ataupun sudah tahu tapi belum maksimal. Misalnya pas ada kendala seperti ini harus bagaimana gitu. Misalnya nanti pas tanya jawab, tadi tanya jawabnya lama, ada tipsnya enggak gitu. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi teman-teman semua silahkan kalau ada pertanyaan mengenai teknis ta'aruf online Indonesia, baik itu product knowledge ataupun tips-tipsnya, ataupun ada laporan ya yang pingin ngeluh, misalnya ada apa, atau pingin ngasih saran gitu. Nanti saya catat biar nanti bisa jadi masukan buat kita semua. Jadi live kali ini kita coba dua arah gitu ya. Satu, saya ngasih informasi ke teman-teman sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dari teman-teman yang masih bingung tentang ta'aruf online Indonesia. Nah, saya juga berharap teman-teman juga boleh kalau misalnya ada ya mau ngasih masukan ataupun mau melaporkan hal-hal yang tidak sesuai, misalnya ada bug dan lain-lain, juga boleh nanti biar dicatat sama saya biar nanti bisa buat evaluasi ke depannya gitu ya. Ataupun mau nyaranin minggu depan live sama ini Mas Zaki misalnya gitu, itu juga boleh gitu ya. Atau saya punya komunitas, yuk kita bikin acara bareng ya, itu juga boleh. Oke. Jadi malam hari ini boleh buat tanya apa aja gitu ya, tapi saya berhak untuk tidak menjawab. Oke. Nah, Mas Yeri nih ya, pertanyaannya cukup fundamental. Mas, saya pengen nikah, gimana caranya? Pertama, siapkan diri, penuhi rukun-rukun nikah ya, syarat dan rukun-rukun nikah. Syarat dan rukun-rukun nikahnya dipenuhi. Kalau udah ada semua, nah tinggal eksekusi Mas Yeri ya. Tinggal cari mempelai pria, mempelai wanita, mas kawin ataupun mahar, terus wali dan 2 orang saksi ya. Silakan. Ya, terdengar gampang ya, tapi tidak semudah itu. Tapi insya Allah teman-teman juga di sini pengen, nah levelnya dinaikin ya, jangan sampai pengen aja, tapi butuh. Nah, kebanyakan teman-teman itu kalau pas masih pengen nih, yang namanya pengen itu bisa digugurin.
yang namanya pengen itu biasanya masih punya alternatif lain. Nah, kalau teman-teman ngerasa masih di level pengen padahal sebenarnya butuh, cuman kok di mindsetnya masih pengen, coba cari gali alasan-alasan yang membuat menikah ini menjadi prioritas bagi teman-teman semua. Baik itu secara alasan yang sifatnya fundamental ataupun memang realita kebutuhan hidupnya sudah butuh. Misalnya kayak dari dorongan semangat motivasi ibadah itu ada, karena kalau nikah nanti bisa lebih nambah banyak ibadah misalnya. Atau dari secara biologis ada, ibaratnya sudah mulai kewalahan menahan syahwat ataupun godaan ya. Karena ada teman-teman kita di lingkungan tertentu itu memang punya kebutuhan khusus untuk menikah gitu, karena memang berat menjaga syahwat di lingkungan-lingkungan tertentu, ataupun memang secara genetik memang punya bahasanya tut yang tinggi gitu ya. Jadi itu juga penting juga. Tapi nikah nggak cuman tentang itu ya gitu. Jadi bisa dikuatkan untuk why-nya. Nah, ini langsung nih dapet nih Mas Jerry nih ya, dari KR nih. Masya Allah tuh langsung ada reminder. Sama saya belum kunjung datang jodoh, tapi insya Allah percaya Allah akan memasangkan hamba-hambanya berpasangan ya. Jadi saya cuma bisa sabar dan ikhtiar, semangat untuk semuanya. Wah, mantap sekali KR nih ya, untuk bisa jadi semangat kita semua ya. Dan ikhtiar maksimal. Nah, nanti biar itu. Ya, anak saya nangis, ngantuk berat dia. Ngantuk berat pengen nyusu jadinya nangis. Tapi masih jelas yang penting ya. Oke, sekarang jadi bapak-bapak guys. Tak semudah itu live-nya sekarang. Saya belum nyiapin ruangan khusus, jadinya kalau nangis kedengeran. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, coba. Oke, teman-teman sambil jalan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom pertanyaan. Saya coba buka pertanyaannya udah masuk dulu. Kayaknya udah ada beberapa yang masuk. Ya mungkin bisa kita jadikan topik untuk kita bahas. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan. Susah sekali untuk match. Giliran sudah match, proses tanya jawabnya terasa lambat karena tidak secara real time. Oke ya, pertama susah sekali match. Kalau susah sekali match ini memang tergantung dari supply dan demand dari CV-nya ya, sesuai kriteria atau enggak dari CV yang kita kirimkan ke orang lain itu menangkap kriteria kita sesuai dengan kebutuhan dia atau tidak, ataupun orang lain yang kirim ke CV ke kita menilai itu sesuai dengan kriteria kita atau enggak, nanti baru bisa match gitu. Nah, rasio dari kecepatan matchnya atau enggak tentunya sangat bergantung dengan beberapa indikator ya, dari jumlah CV yang teman-teman kirimkan dan juga dari segi lawan ta'aruf kita. Misalnya kapan terakhir aktifnya, kemudian kalau mau bisa lebih dipastikan lagi bisa pakai fitur poke misalnya. Nah, itu bisa berpengaruh ke rasio kecepatan untuk matchnya. Terus kemudian giliran sudah match, proses tanya jawabnya terasa lambat karena tidak secara real time. Betul. Saat ini Ta'aruf Indonesia itu menggunakan perantara administrator dan itu sifatnya memang nggak real time. Nah, kedepannya nih insya Allah masih coba dikembangkan biar nanti teman-teman itu bisa chat di aplikasi tapi nggak direct chat. Tetap ada approving dari admin dulu gitu. Itu masih dikembangkan karena rumusnya lumayan susah ya. Jadi kita masih coba ikhtiarkan biar nanti bisa sampai di tahap itu, biar bisa tetap chat tapi enggak yang holwat, enggak yang berdua-duaan, dan chatnya bisa terkontrol. Maksudnya terkontrol gimana Mas Zaki? Maksudnya adalah benar-benar obrolannya itu terkait dengan hal-hal yang penting dalam proses ta'arufnya gitu. Jadi enggak ngalur ngidul ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya basa-basi saja gitu ya. Kak dia tanya nih, maaf ini ceritanya apa ya? Ini sesi bebas Kak dia, jadi boleh tanya-tanya utamanya seputar produk Ta'aruf Indonesia, proses layanannya, ataupun
apapun itu yang masih pengen digali, daripada tanya ke orang lain yang mungkin jawabannya bisa jadi nggak valid, nah tanya ke saya aja. Gitu. Sama teman-teman nanti boleh meluruskan kalau misalnya nggak sepakat gitu ya, boleh ya. Oke. Ini dari Kak Yeri, alhamdulillah sudah siap semuanya Mas, tapi masalahnya belum ada calonnya. Kasih tip dong Mas Zaki kalau ta'aruf biar mantap, kalau mau nador banyak ketakutan yang muncul atau overthinking Mas. Wah bagus nih ya, karena Mas Yeri yang minta ya, saya nggak nyeramahin ya ini ya, karena dia yang minta. Buat laki-laki nih, pertama, biar lebih mantap, sebisa mungkin perkecil opsi pilihan yang ada. Itu pertama. Maksudnya gimana? Misal ada 10 calon, sebisa mungkin cepet-cepet dilakukan eliminasi biar dapat lebih sedikit pilihannya. Karena biasanya laki-laki, kalau perempuan nggak tahu ya, karena saya bukan cewek jadi nggak bisa ngerelatein. Tapi boleh teman-teman kasih pendapat. Tapi kalau laki-laki gini biasanya, makin banyak pilihannya, makin bingung dia milih. Makin bingung dia milih, makin lama dia ambil keputusan. Makin lama dia ambil keputusan, makin bingung, makin pusing, makin ragu. Jadi coba sempitkan sebaik mungkin untuk opsi yang ada. Dan kebanyakan orang-orang yang akhirnya nggak punya pilihan ya, dalam tanda petik, sebenarnya nggak punya pilihan dalam tanda petik, itu nanti baru mantep gitu. Nah, terkait dengan overthinking itu, dari yang saya semui ya, semua orang kalau mau nikah, mau kenalan, itu semuanya overthinking. Nggak ada yang kayak, sudah siap nikah? Siap sekali gitu. Jarang gitu mah. Yang gitu siap sekali itu jarang. Kalaupun ya siap sekali itu awalnya. Nanti kalau proses, aduh gimana ya. Bahkan sampai malam sebelum akad pun ya ada pasti ada kurang pede. Terus mikir balik lagi gitu. Tapi biar nggak overthinking kayak tadi. Nah, pusatkan pernikahan ini menjadi kebutuhan gitu. Dan kemudian gantungkan opsi keputusan dari setiap proses kita ini dengan point of view yang diminta sama Allah gitu. Lah bagaimana biar tahu bahwa Allah pengennya gimana? Ya coba lihat Qur'annya, misalnya pernikahan itu untuk apa. Kemudian saran dari Rasulullah itu kalau pasangan seperti apa. Itu bisa kita gali dari para asatidz yang sudah menjelaskan, para alim ulama ya. Insya Allah banyak, apalagi sekarang kita media bisa diakses, teman-teman bisa lihat di YouTube, ataupun syukur-syukur ada yang punya guru ngaji, bisa tanya, bisa konsultasi gitu ya. Itu jadi ya, perkecil pilihan, terus perkuat ini jadi kebutuhan gitu. Nanti insya Allah overthinkingnya lebih kalah sama kebutuhan realitasnya gitu. Semangat Mas Jerry. Oke, saya coba scroll lagi ya. Ini banyak juga yang nanggepin. Wah, Kak Sinta nih. Mas, saya pernah match dengan salah satu ikhwan dan off 2-3 bulan keterangannya. Ternyata setelah cross check ikhwan itu sudah menikah. Kalau bisa tim bisa cross check akunnya diaktifkan 1-2 bulan, itu kenapa? Akun yang aktifnya 1 Oh iya ya. Oh bagus nih ya. Oke Kak Sinta, saya note ya. Pulpen yang mananya? Pulpen. Saya malah belum start ya pulpen. Saya note ya Kak Sinta ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Biar ini ya, yang nggak aktif itu tahu ketahuan nih udah nikah apa belum itu. Kadang orang nikah lupa, nggak dimatiin akunnya. Nah, ini ada masukan juga dari Mas Fuad. Saran mungkin Toi bisa ngadain nyoba premium 2 hari seperti sebelumnya. Jadi yang belum premium bisa lebih tertarik upgrade. Wah, oke. Sarannya masuk nih. Ya, baik. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, yang dimaksud sama Mas Fuad ini trial seperti apa gitu. Jadi kalau yang dimaksud Mas Fuad ini terkait dengan kok gratis 2 hari itu apaan gitu. Itu pas kita bikin event teman-teman. Ada event free kirim CV gitu. Nah, biasanya kita bikin event itu tahunan sih ya, setahun sekali ataupun semesteran gitu. Jadi setiap 1 tahun 2 kali gitu. Dan nanti kapan akan ada lagi? Nah, kita nanti pantau bersama gitu ya.
buat bisa trialnya gitu. Coba saya scroll lagi. Auto diaktif akun dari sistem aja setelah sebulan gak aktifin. Kejam juga ya. Ada loh teman-teman yang kadang memang butuh break mereka tuh. Begitu break dibuka dapat jodoh. Ada yang gitu juga ya. Berhenti beberapa minggu, beberapa bulan, terus akhirnya buka lagi, begitu dibuka dapat gitu ya. Oke, Min, topik malam ini apa? Topik malam ini bebas, tanya apapun ya. Tapi kalau ditanya topiknya berarti teknis taaruf online Indonesia gitu. Tapi kalau teman-teman mau tanya tentang flow juga boleh, karena saya juga salah satu fasilitator taaruf di Taaruf Online Indonesia gitu. Dan nemenin teman-teman juga buat nadur offline sama offline kalau offline di Bandung. Jadi kalau teman-teman di Bandung bisa jadi ketemu saya atau enggak Kang Mursyid gitu. Ataupun kalau online kadang ketemu saya gitu. Jadi kalau mau tanya seputar itu juga boleh. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya mampu untuk menjawab gitu. Kalau enggak nanti saya oper ke Ustadz Yopi. Oke. Ini ada lagi nih. Bisa nggak loading APK-nya biar nggak terlalu berat saat akses semua menu? Oke ya. Bismillah ya, kita masih dalam tahap coba membenarkan beberapa, bahasanya apa ya kalau dari engineer itu, codingnya gitu, biar nanti aplikasinya performanya lebih bagus gitu. Doain ya teman-teman ya. Jadi wasilah teman-teman atas dukungan teman-teman ya, yang upgrade akun premium, yang ikut menyebarkan informasi di Taaruf Online Indonesia, yang ikut ngajakin teman-temannya buat ikhtiar juga di sini. Nah, itulah yang jadi wasilah buat aplikasi ini bisa berbenah, karena memang benar-benar semuanya itu dari umat ya, dari teman-teman semua ini, dari segala operasional yang ada dan juga pengembangannya, karena kita sampai saat ini belum ada investornya gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang ahli juga di bidang software gitu, kalau misalnya ada masukan DM aja teman-teman. Nah, jadi kita kembangkan bareng-bareng ini Taaruf Online Indonesia biar jadi manfaat buat teman-teman semua gitu. Nah, KR nih ya, saya percaya jodoh gak akan kemana. Iya ya, mungkin masih nyasar. Mungkin gak kemana, tapi mungkin masih nyasar ya, belum sampai rumah. Oke. Oh iya nih bagus nih Kak. Oke. Jadi teman-teman yang baru join mungkin ya, ini sesinya tanya jawab tentang teknis taaruf di Taaruf Online Indonesia, ataupun teman-teman mau tanya tentang aplikasinya boleh, ataupun tentang partnershipnya boleh gitu. Nah ini Kak Arvida ya, adakan ini dong Min, deaktif akun sementara kayak di IG biar akunnya masih ada tapi ngilang bentar biar gak diajuin CV sama orang. Ini bisa ya, cuman memang belum ditambahin biar by user. Nonaktifkan akun itu bisa tahu, bisa. Coba nanti klik profile, terus nanti ada nonaktifkan akun. Nah nanti dinonaktifin tuh akunnya. Kalau misalnya nanti mau aktif lagi, nanti boleh ngemail atau enggak kontak CS, nanti baru kita aktifin lagi, baru bisa dibuka lagi gitu Kak Rida. Jadi ada itu, coba ya, nanti dicari di profile, terus nanti nonaktifkan CV itu. Bagus nih. Kak Septi tanya ya, ini dan ini jadi permasalahan banyak akhwat juga ya. Setuju? Setuju gak nih? Kak Septi bertanya, Mas, saya mau tanya apa hukum seorang wanita yang mencari jodoh di media sosial karena di kehidupan nyata saya terbilang introvert dan baru berkenalan dengan laki-laki. Oke, yang pertama tentang
seorang wanita mencari jodoh di media sosial. Pertama, belum bisa dihukumin kalau informasinya baru sebatas ini, karena belum tahu realitas amaliyahnya ataupun aktivitas mencarinya itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti akan dihukuminya itu terkait dengan caranya. Misalnya caranya itu melanggar kaidah syar'i enggak? Sebenarnya yang paling gampang itu teman-teman, satu, itu tidak boleh chat berdua-duaan ataupun khalwat berdua-duaan gitu ya. Terutama dalam ranah yang memang tidak dibenarkan gitu. Ada chat yang memang boleh, misalnya berdua, yaitu karena dia jualan misalnya, itu boleh gitu. Ataupun dia itu dalam rangka pendidikan boleh, dalam rangka pengobatan boleh. Tapi kalau misalnya di luar hal-hal yang dibenarkan secara syar'i itu nggak boleh gitu. Jadi tergantung dengan caranya. Tapi biasanya ya kalau di media sosial mungkin DM gitu ya caranya ya, DM dan lain-lain seperti apa gitu. Tapi yakin aman nggak? Saran saya sih mungkin di breakdown aja. Misalnya nemunya di sosial media, tapi teknis buat menyampaikannya bisa langsung itu nggak harus Kak Septinya yang ngomong ataupun teman-teman yang rasa introvert yang ngomong, boleh diwakili. Dan itu teknisnya nggak harus belak-belakan, kayak kamu mau nggak sama aku misalnya, ataupun kamu mau nggak sama si Zaki misalnya, itu enggak gitu. Cukup tanyakan dulu dia itu udah siap nikah belum, pertama. Yang kedua, kalau udah siap sekarang udah ada calon belum atau masih proses enggak. Nah, kalau belum semua itu baru nanti di bridging. Kalau gitu ini ada yang berkenan mau berkenan nggak, tapi dengan cara yang baik gitu, misalnya dengan cara ta'aruf gitu. Nanti baru proses-prosesnya kemudian diatur gitu teman-teman. Jadi bisa-bisa aja ya gitu. Tapi saran saya mah, apalagi kalau akhwat mungkin jarang deh bisa langsung gitu ya. Kalau ikhwan mungkin kadang nge-DM gitu ya. Saran saya nih ikhwan ya, nggak semua akhwat itu nyaman kalau di DM langsung. Sepakat nggak akhwat? Kamu apapun teman-teman perempuan di sini, teman-teman saudara muslimahku semua, nyaman nggak kalau misalnya di DM sama ikhwan, walaupun dia kelihatannya serius kayak assalamualaikum, saya mau serius nikah sama kamu, gimana, berkenan nggak? Nyaman nggak kalau di DM gitu? Coba ya kita survei ya. Coba sepakat gak? Nyaman atau tidak kalau misalnya di DM laki-laki langsung seperti itu? Biar nanti jawabannya gak asumtif saya, tapi coba dari perwakilan teman-teman gimana. Nah, Kak Arvida ini ya gak nyaman. Tuh Kak Uswatun, kalau di DM langsung malah ngeri, ilfil, takut. Berapa tuh? 4 orang ya. Ada lagi yang mau ngasih komen? Nah, ternyata teman-teman ya, dari kasus yang ada dibuat ikhwan, terutama ya nasihat buat ikhwan, akhwat itu justru malah takut gitu. Beda kalau teman-teman semua mungkin bukan langsung mengutarakan buat pakai strategi gitulah. Coba misalnya memang udah tahu itu sosial medianya, cara paling aman itu ya menyampaikan lewat singgungan pertemanan. Misalnya ada, ternyata dia itu tempatnya teman kita, nah bisa pakai teman tadi. Ataupun kita sekedar cari informasinya gimana biar nanti bisa terhubung dengan orang itu. Ataupun kalau udah tahu orang tuanya, paling aman ke orang tuanya, itu udah paling aman ke orang tuanya. Karena ternyata awat itu malah takut. Walaupun gak semuanya ya, tapi kebanyakan malah takut gitu. Jadi itu jadi tips buat ikhwan. Nanti malah susah-susah udah nyari calonnya, begitu nemu coba di DM malah takut. Ya. Nah ini dari Kak Alhamdulillah. Mana tadi? Sebentar ya. Tadi ada pertanyaan dari Kak kalau nggak ada perantaranya terlalu beresiko kalau taruh lewat medsos. Ya betul ya. Jadi usahain ada perantaranya.
Karena dengan perantara itu kita juga bisa lebih enak, bisa terhindar dari rasa-rasa yang nggak enakan. Apalagi buat orang-orang yang nggak enakan, kalau ada perantaranya itu kebantu banget. Kak Novianti, Mas saya followers baru, masih newbie, apakah ada grup khusus diskusi? Kalau diskusi itu diskusi tentang mungkin kayak community-nya gitu belum sih gitu, karena kita memang nggak dikumpulin di satu tempat gitu. Tapi Kak Novianti ini kalau mau tahu update acara kita, selain di Instagram Tarflin Indonesia, kita juga ada Telegram. Jadi boleh di bio-nya coba di klik ya, nanti join Telegramnya. Dan kita juga kalau buat teman-teman yang baru nih, saran kami boleh ikut acara TTS. Nah, karena TTS itu Ta'aruf Talk Series ya, biasanya 1 bulan sekali. Itu yang isi saya sama Mbak Kisa. Itu bahasnya tentang awal banget ta'aruf gitu. Kenapa ta'aruf, terus teknisnya kayak apa, bagaimana caranya, itu dijelasin. Dan juga nanti juga dijelasin apa itu CV ta'aruf, bagaimana nulisnya, bagaimana bacanya, bagaimana kalau saya mau buat gitu. Jadi TTS itu memang buat basic banget buat teman-teman yang pengen belajar. Itu sengaja program itu kita bikin biar teman-teman yang baru ikut bisa belajar. Nah, nanti ta'arufnya bisa lebih pede gitu. Oke ya. Oh nih bagus nih pertanyaannya dari Kak Talinatia. Kak mau nanya, misal ikut ta'aruf online, qadarullah dapat orang jauh beda pulau, itu gimana proses nadornya? Alhamdulillah di ta'aruf online Indonesia kasus semacam ini sudah sering sekali terjadi, alhamdulillah. Ada, saya kasih contoh yang mencolok ya, yang mencolok itu ada waktu itu Ikhwannya kalau nggak salah kerjanya itu di Papua, kerjanya ya bukan orang Papua tapi kerjanya di Papua. Nador ke Jakarta gitu, terbang dari Papua ke Jakarta. Nah itu buat nador langsung. Ini saya kasih contoh-contoh yang langsung ya. Itu contoh yang langsung tadi. Nah terus ada yang online juga dan sudah menikah. Ada live-nya di Ta'aruf Indonesia, coba deh dicari. Namanya siapa ya? Saya kok agak lupa. Beliau malah nador online. Sekali nador online, Ikhwannya di Kalimantan, akhwatnya di Riau. Sekali nador online, terus ngerasa cocok. Dia tanya hal-hal yang fundamental, kemudian terjawab dan sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya pertemuan kedua, si ikhwannya ini dari Pontianak, dari Kalimantan, itu langsung ke Riau. Hari itu juga langsung lamaran, terus akad, langsung resepsi. Jadi ada yang gitu. Jadi teman-teman, buat ya teman-temannya beda pulau, itu bisa aja si ikhwan ini nyamperin ke akhwatnya kalau memang bisa. Kalau nggak bisa, biasanya penjajakan online dulu. Jadi nanti caranya nador online dulu. Setelah ngatur online ada perasaan cocok, ngerasa cocok, terus dilanjut tanya jawab lagi cocok. Nah silahkan kalau mau langsung serius gitu ketemu gitu ya, karena memang jarak ini kan lumayan ya. Saya sama istri aja pas dulu proses sampai nikah juga pertemuannya sedikit. Berapa ya? Dari awal sampai nikah itu 4 apa 5 kali ya, 4 sampai 5 kali gitu, karena memang jaraknya jauh. Jadi kita maksimalin banget setiap ketemu itu, nyelesain banyak hal gitu. Waktu itu pada saya masih satu pulau, Jawa Tengah ke Jawa Barat doang. Gitu ya Kak Talita, semoga menjawab. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang lain. Oke, ini dari Kak Muhammad ADS. Muhammad ADS benar ya. Assalamualaikum. Ada mau tanya tentang domisili, bagaimana ya tentang beda domisili jalan, berharap agar akhwat atau calon nanti bisa pindah ke domisili anak atau jalan tengah terbaik. Ini kalau memang pengen pindah ke domisili kita dan itu sifatnya wajib dari standar kita, maka cantumin di CV.
kalau hal-hal yang wajib begini, cantumin di CV bahwa antum ini memang ingin cari akhwat yang mau diajak ke daerah di mana kita tinggal gitu. Jadi dari awal gitu. Jadi dari awal ditulis kalau misalnya pengen tinggal. Tapi kalau misalnya kita fleksibel, bisa di tempat yang sekarang saya tinggal, atau saya juga bisa ikut ke tempatnya akhwat sekarang tinggal, atau malah saya dan akhwat bisa di daerah yang baru, ya itu berarti nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah itu tinggal nanti dikomunikasikan aja gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang sebenarnya bisa dipastikan dulu ya. Nah ini yang harus difilter terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tadi itu terkait dengan nanti rencana tinggalnya di mana, itu harus jelas dari awal gitu. Karena nanti takutnya udah cocok nih, udah cocok. Nah ternyata bentroknya di tempat tinggal. Udah mah di tempat tinggal bentroknya dua-duanya ikatan dinas. Udah mah dua-duanya ikatan dinas, nggak mau saling ngalah, pengennya salah satu pokoknya ikut, dua-duanya nggak mau resign, nggak bisa resign juga, mungkin ada kontrak gitu, nggak mau LDM juga, repot, nggak lanjut pasti gitu. Nah jadi dipastikan dulu terkait dengan kebutuhan pokok teman-teman apa, itu ditulis di kriteria yang diinginkan. Nah itulah fungsinya tombol kriteria. Makanya ada kriteria kita, ada beberapa tapi kita nulisnya cuman yang penting muslimah, yang penting muslim. Ya kali ya ditaruh oleh Indonesia memang muslimah semua. Jadi bisa dimaksimalin buat di kolom kriteria itu ditulis dengan kriteria pokok ya gitu. Gitu ya Kak ya. Oke. Kita lanjut ya teman-temannya. Nah nih pertanyaannya bagus juga nih. Dari Kak Arfa. Ini bacanya gimana? Arfa DMH. Kalau pas nador boleh tukeran HP. Bentar nggak Min buat cek sosmed mereka. Mau tahu FYP-nya isinya apaan. Kan bahaya kalau isi FYP-nya begituan. Bentar, minum dulu. Oke. Ini berarti maksudnya gini ya. Maksudnya berarti kita pinjem HP-nya dia. Pinjem dong bentar, saya izin buka sosmednya kamu gitu ya. Terus dibuka, dicari explore-nya gitu ya. Oke gitu ya. Kalau terkait ini sih tergantung preferensinya dari teman-teman. Kalau mau dilakukan boleh-boleh aja, tapi saya tidak memastikan orangnya mau. Jadi memang tergantung orangnya. Orangnya itu maksudnya calon kita. Misalnya saya nador, boleh nggak Min kalau misalnya saya nanti pengen lihat HP-nya dia di sosial medianya, FYP-nya apa? Ya jawabannya boleh-boleh aja kalau kamu mau tanya itu gitu. Tapi terkait nanti bisa atau enggak, maksudnya orang itu mau atau enggak, itu tergantung haknya dia, mau atau enggak dilihat gitu. Ini teknis aja ya. Tapi bagus juga ya, kepikir buat lihat explore-nya ya. Karena biasanya explore itu tergantung sama minat ya, bener ya. Jadi minatnya apa, itu kebanyakan nanti yang muncul itu gitu ya. Telegram kurang aktif Kak, semoga bisa lebih sering lagi infonya. Oh iya ya, kebanyakan event ya. Biasanya ada tulisan-tulisan ya. Asatliknya kayaknya masih ada sibuk. Nanti saya coba sampaikan ke teman-teman penulis di Asatid ya. Nah buat teman-teman, ada nggak yang penulis juga? Kalau misalnya nanti ada nih teman-teman yang suka nulis, yang bikin konten ta'aruf juga, kita bisa kok nanti sinergi ya. Nah boleh nih ya, sekalian saya umumin. Kalau buat teman-teman yang punya semangat buat ikut dakwah juga, buat memberikan edukasi seputar ta'aruf, biar ta'aruf ini bisa jadi gaya hidup di Indonesia, punya karya juga, pengen disinergikan ke TOI, boleh gitu. Jadi biar TOI ini kan ada amanah followers juga ya. Nah itu biar bisa bermanfaat. Nanti kalau misalnya mau disinergikan boleh, biar kita bisa sama-sama dorong konten-konten yang kualitas biar bisa dijangkau banyak orang gitu. Oke, kita lanjut. Nah, bagus sekali pertanyaannya ya, ini ya dari Kak Rahmi.
Terima kasih Kak Rahmi pertanyaannya. Ini jadi bridging awal buat spoiler programnya Toi. Kak Rahmi ini bertanya, Kak bisa mempermentari saja nggak? Misal saya akhwat, ada tertarik dengan ikhwan yang saya kenal, tapi nggak berani menyampaikan langsung. Jadi teman-teman, kita itu belakangan dapat pertanyaan yang hampir serupa demikian, tapi bedanya statusnya kalau ini kan Kak Rahmi ini belum mengutarakan ya ke ikhwannya. Nah, kalau yang banyakkan masuk ke kami itu dia udah ada calonnya. Jadi tinggal proses ta'aruf aja tapi nggak ada fasilitatornya. Nah, itu kalau begitu insya Allah kedepannya nanti akan ada layanan pendampingan ta'aruf dari Ta'aruf Indonesia. Nah, itu buat teman-teman yang non-user udah ada calon tapi nggak tahu cara ta'aruf. Udah ada calon, nggak tahu caranya ta'aruf gimana, nggak tahu, nggak punya yang dampingin siapa gitu. Ada yang dampingin tapi yang dampingin nggak mudeng. Nah, itu nanti difasilitasi sama Ta'aruf Indonesia. Jadi nanti kita perannya itu sebagai fasilitator yang menghubungkan ikhwan dan akhwat dan juga mengedukasi wali ataupun perantara dari perwakilan ikhwan dan akhwat. Harapannya nanti bisa ta'aruf mandiri setelahnya outputnya gitu. Gitu ya. Tapi kalau kasusnya kayak Kak Rahmi ini, ikhwannya belum disampaikan, maksudnya di sini berarti belum ada ikhwannya juga mau gitu. Nah, ini sementara belum sih, belum jadi discuss ke tim gitu. Karena kalau begini berarti kita harus menyampaikan ya timnya ya gitu. Kecuali ikhwannya mau, akhwatnya mau, tinggal jalan aja, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya harus mengkonfirmasi, ini sementara belum ada kemarin diskusi buat kesana gitu Kak Rahmi. Nah, pertanyaan dari Kak Ngapak Yuh. Ngapak Yuh ya, Tegal ya. Piye iki wis masuk gak durung? Rak ngapak rak kepenak ya. Mas mau nanya, apakah sebuah pernikahan harus mengadakan hajatan rame-rame? Nggak bisakah hanya dengan cukup ijab saja? Oke ya. Jadi kalau pernikahan itu memang sahnya itu ya ketika ijab dan kabulnya itu tadi udah disampaikan, kemudian saksi bilang sah gitu. Syarat nikahnya udah ada, rukun nikahnya udah ada, kemudian prosesinya udah berjalan, kemudian dinyatakan sah oleh saksi, oleh institusi yang berwajib, dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakili oleh KUA, maka ya udah sah gitu. Nah, terkait dengan hajatan atau rame-rame, itu sebenarnya adalah bagian daripada rangkaian pernikahan untuk mengabarkan bahwa kita itu sudah menikah. Jadi tingkat keramaiannya, tingkat kerumitan acaranya itu tergantung sama masing-masing gitu. Jadi kalau nikahnya cukup ijab aja, ya bisa gitu. Tapi nih ya, dari banyak yang saya coba lihat di lapangan, kebanyakan kalau ijab aja itu di Indonesia itu masih jadi hal tabu dan terkadang diragukan keseriusannya menurut orang tua, baik dari ikhwan maupun akhwat, walaupun lebih berat bobotnya ke akhwat. Jadi takutnya kalau misalnya ijab aja itu nggak serius. Nah, jadi masih ada stereotip begitu. Itu mas, tantangannya seperti itu. Tapi ada fenomena belakangan mulai rame ya nikah di KUA aja. Mungkin teman-teman pernah lihat juga ya beberapa reels yang viral TikTok, di FYP TikTok gitu ya. Itu ada fenomena tren nikah di KUA aja. Nah, itu bisa nggak? Bisa gitu, asalkan memang udah sama-sama paham aja gitu. Nah, melainkan kalau nikah ijab aja itu belakangan nih di masyarakat kita masih jadi tabu gitu untuk orang tua kita terutama. Kalau ikhwan akhwatnya sih biasanya udah sepakat-sepakat aja, tapi keluarga biasanya terkendala di situ. Nah, itu yang jadi concernnya saat ini gitu mas. Jadi tergantung keridoannya seperti apa gitu. Nah, kan benar tak?
biasanya ortu sih yang pengen dihajatin iya gitu. Karena banyak kepentingan juga ya dalam pernikahan kita itu gitu, selain dengan diri kita sama pasangan kita. Percayalah, nanti sang pengantin Ikhwan dan Ahwat ini hanya fokus untuk akad, udah itu aja. Tapi orang tua itu, waduh, fokusnya nanti ke hidangan, tamunya, after partinya misalnya. Terus bahkan setelah nikah nanti buat kondangan baliknya gitu. Nah itu ortu juga rame ya, euforianya gitu. Ya tapi namanya juga momen ya, kadang itu jadi kesempatan buat kumpul keluarga. Kadang ada sih orang tua yang mikirnya gitu, jadi ya udah dah diramein biar bisa pada kumpul gitu. Oke, kita lanjut. Dari Kak Ratu Siska, izin Kak, nadur ini dilakukan berapa kali ya? Kalau yang masuk ke flow layanan akad di Tarful Indonesia itu 1 kali ya, 1 kali nador offline itu didampingi di Tarful Indonesia, dan itu sudah masuk ke dalam layanan karena teman-teman sudah bayar uang registrasi, jadi gratis, nggak usah bayar lagi, 1 kali ditemenin. Tapi kalau buat ta'arufnya, nadornya boleh berapa kali, itu bebas gitu. Jadi kalau ditemenin Toi sekali, misalnya nanti abis ini mau ketemu lagi, aku mau sama orang tua aku ketemu lagi. Besoknya gantian, dia mau main ke rumah aku, ketemu lagi. Besoknya gantian, aku mau ke rumah dia buat ngelamar, ketemu lagi. Besoknya lagi ketemuan lagi buat nentuin tanggal misalnya. Itu tergantung teknisnya aja, mau berapa kali nadornya. Tapi kebanyakan flownya gini. Pertama, nador pertama ini Ikhwan datang ke rumah Akhwat sama orang tuanya, ketemu, udah nador nih. Si Ikhwan ini udah mantep. Ini nih Akhwat ini udah pas, udah selesai dia dengan urusannya, pulang lah ya kan, pulang. Isi Akhwat sama keluarganya juga ngasih kesempatan, maksudnya mau lanjut. Si Ikhwan ini pulang, nah biasanya ngajak orang tuanya. Dia udah clear dengan urusannya, baru ngajak orang tuanya. Set, orang tua lihat Akhwatnya cocok, ngobrol nih dua keluarga cocok, udah pulang, ketemu lagi biasanya. Set, nah ini biasanya lamaran. Lamaran sama nentuin tanggal, udah set, udah nikah gitu. Biasanya gitu flownya. Jadi Ikhwan dulu, terus ngajak orang tuanya ketemu Akhwatnya, terus biasanya juga gantian sih, biasanya juga ada gantian, keluarga Akhwat ke keluarga Ikhwan gitu kan. Nah baru nanti lamaran, baru nikah. Jadi berapa kali tuh? 3 kali biasanya gitu. Tapi kalau lebih dari itu boleh, sesuai kebutuhan. Oh nih bagus nih Kak Arvida ya. Min, boleh kasih tahu rekomendasi kelas-kelas pranikah kalau bisa yang dapat batch Toi. Kalau yang dapat batch Toi bisa dilihat di aplikasi, dibuka aplikasi Toi-nya, terus buka kelas pranikah. Nah di situ ada brand-brand ya dari kelas pranikah. Nah itu yang ada di situ semua itu bisa dapat batch Toi kalau mereka buka kelas. Nanti juga kalau ada kelasnya akan diinfo di Tarvolin juga. Kalau dapat kabar info kelas terdekat yang akan ada itu di bulan depan. Bulan depan apa bulan ini ya? Kalau nggak di bulan ini, kalau nggak di bulan ini minggu ketiga, mungkin bulan depan itu ada Productive Marriage Intensive Class dari Productive Marriage yang akan ada kelas gitu ya. Oke, ternyata capek juga ya ngomong sendiri ya. Oke, lanjut. Teman-teman kira-kira butuh nggak sih ada Zoom, forum Zoom misalnya buat ngobrol-ngobrol begini gitu sebulan sekali misalnya. Walaupun ada TTS ya, bisa ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Tadi saya sampai mana ya? Bentar. Pertanyaannya bagus nih.
Kak mau tanya, kalau misal ada ikhwan yang minta foto saat tukar CV kita sebagai akhwat, kasih nggak ya? Ini perlu dicatat dan jadi masukan buat teman-teman semua. Kenapa penting ngasih foto yang pertama fotonya jelas, kedua fotonya update, ketiga sesuai kriteria. Kalau foto wajah ya foto wajah, ya segini nih foto wajah kan. Kalau foto full badan ya kelihatan. Jangan foto pemandangan ya. Belakangnya gunung. Kitanya mah kecil, gunungnya gede, jangan. Kenapa kok direkomendasikan buat kasih foto yang sesuai dengan ketentuan? Karena apa? Ketika kita match, CV kita match, kemudian fotonya kebuka. Kalau fotonya sudah sesuai ketentuan, dia nggak ada alasan buat minta fotonya kurang jelas, aku minta lagi dong, gitu. Karena fotonya udah jelas, ya. Kalau fotonya nggak jelas, normalnya orang pasti minta fotonya lebih jelas. Nah, baiknya admin TOI, teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua diminta foto, ya, saya ngobrol sama admin waktu itu. Admin itu ngirimnya itu yang gini loh, pesan WA yang satu kali baca itu loh. Jadi pas diklik terus angus itu loh teman-teman. Nah, tim TOI ngasihnya begitu. Jadi fotonya nggak bisa di save. Gitu. Jadi ya, daripada mengatasi masalah, lebih baik melakukan tindakan preventif dengan apa? Dengan upload foto CV yang sesuai ketentuan. Jadi biar nanti nggak ada request buat minta lagi gitu. Ya daripada minta udah ketemu aja pas nador kan, jadi lebih jelas deh gitu ya. Nah ini pertanyaannya nih, Min, kalau nador akhwat itu bisa ditemani wali siapa aja ya? Kalau teman atau adik boleh tidak? Nah ini bagus nih, karena ada teman-teman kita yang salah sangka. Ya ini juga sih ya istilahnya soalnya wali. Jadi kalau nador itu bukan wali nikah, maksudnya bukan sama dengan wali nikah gitu. Kalau sama dengan wali nikah boleh gitu, nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi kalau pas nador itu boleh didampingi sama, paling utamanya tetap walinya ya, bapak, ibu, maksudnya orang tua tadi ya. Kalau nggak ada bapak, saudara laki-lakinya, saudara laki-laki ya, saudara perempuan yang sudah nikah, dan didampingi mungkin sama iparnya, tapi di situ juga ada ibunya misalnya. Jadi nggak harus, kalau misalnya memang mendesak, ya nemenin itu. Di sini kan ada ya, temen atau adik boleh tidak ya. Nah itu harus atas izin orang tua atau harus atas seizin walinya. Jadi memang kita dapat pernyataan bahwa bapaknya ini memang berhalangan buat bisa mendampingi, kemudian memberikan apa bahasanya berarti apa teman-teman, perwakilan itu kok saya lupa namanya, memberikan apa, masa mandat kuasa, memberikan kuasa kepada adiknya gitu misalnya. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya gitu, kenapa sih kok perlu ditemenin diantaranya ya kalau perempuan? Karena kadang ikhwan juga pengen tahu orang tuanya akhwat itu gimana ekspresinya, gimana responnya pas ketemu aku sebagai ikhwan gitu. Jadi penting sebenarnya buat ketemu langsung tuh gitu. Ada ikhwan yang pengen gitu, hangat nggak, aku diterima nggak, terus cara pikir orang tuanya kayak apa terhadap aku, ekspektasi menantu itu seperti apa gitu. Makanya pengen dihadirkannya walinya. Ada yang gitu. Di sisi lain ada ikhwan yang pengen mengutarakan langsung ke orang tuanya, karena dia tahu yang paling utama adalah menaklukkan orang tuanya karena walinya gitu kan. Maka penting ada wali di situ. Di sisi lain juga secara flow ta'aruf itu lebih kredibel, lebih jelas. Ada orang tuanya tahu, wah berarti serius ini gitu. Makanya penting kalau misalnya akhwat itu ditemenin sama walinya gitu.
Nah di sisi lain benefitnya dari akhwat, kalau tadi dari Ikhwannya ya, kalau dari akhwat, satu, merasa aman karena ada yang dampingi dan itu kenal. Yang kedua, ada teman buat memberikan penilaian, jadi biar penilaiannya nggak subjektif. Kemudian yang ketiga, kalau si akhwat ini grogi ataupun kurang fokus, ada orang yang bisa backup. Misalnya ikut nanya-nanya ataupun nanti ngeliatin, mengamati gerak-geriknya, kemudian nanti bisa menyimpulkan gitu. Nah, jadi itu benefitnya kenapa Ta'aruf Indonesia mewajibkan adanya pendampingan wali gitu. Oke. Mana lagi nih? Foto banget. Oh itu tadi yang forum ya. Ada TTS sebenarnya. Sebulan sekali tuh programnya. Nah tuh dari pertanyaan tuh, bener bang, karena banyak yang fotonya nggak jelas yang tadi ya. Nah bagus nih. Dari Kak, saya lepasin dulu, ada dua ya. Lepaskan, sematkan komentar. Set. Dari Kak Sukma Desvani. Kak, kalau proses taruh di TOI kan abis cocok nazor langsung ke keluarga. Kalau salah saya saat ini sedang, kalau misalnya gitu ya, saat ini sedang di luar negeri dan akan pulang dalam beberapa bulan ke depan, bisa nggak tetap proses TOI? Cocok atau langsung keluar. Oh kalau ini bisa aja gitu, tapi paling di situ di note bahwa baru bisa kalau misalnya nanti mau nador langsung setelah saya pulang ke Indonesia. Kapan pulangnya? Bulan ini gitu misalnya. Asalkan calonnya berkenan nunggu, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya berkenan buat menunggu gitu ya. Coba kita lihat lagi. Nah, bagus ini pertanyaannya ya, melengkapi yang tadi. Set. Oke, tersematkan. Nazar pertama untuk ikhwan itu sendiri dulu atau sama wali langsung? Nggak apa-apa ya. Kalau pertanyaannya nggak apa-apa ya nggak apa-apa, boleh aja. Tapi kalau case yang udah ada, saran kami dan juga dari budaya yang ada, nggak tahu nih dari budaya teman-teman sendiri gimana. Kalau saya yang dimaksud budaya yang ada di sekitar saya itu di Jawa Tengah sama Jawa Barat, itu kalau udah ketemu orang tua ibaratnya kayak langsung serius gitu, udah langsung kayak ini nikah. Makanya kalau di fase awal Nador Ikhwan itu biasanya Ikhwan itu nggak ngajak orang tua. Kalau kasus yang saya temui di Jawa Tengah sama Jawa Barat. Kalau di daerah teman-teman gimana pendapat tentang itu? Nah, keuntungannya di Nador pertama Ikhwan itu nggak ngajak orang tua adalah biar apa? Biar kamu Ikhwan ini selesai dulu sama urusan kamu. Lihat dulu akhwatnya, cocok nggak kamu gitu. Karena kalau mau ngajak orang tua, kamunya nggak cocok, repot juga gitu. Jadi cocok dulu apa enggak nih sama orang tuanya, sama akhwatnya, ikhwannya. Cocok juga nggak, nyambung nggak sama calon mertuanya. Kalau si ikhwan ini udah clear urusannya, udah cocok, di sisi lain keluarga akhwat dan akhwat juga ngasih sinyal hijau buat lanjut, terus sepakat buat nador lagi yang kedua, boleh itu ajak orang tuanya. Karena kamu udah oke gitu. Sekarang berarti di nador kedua goalsnya adalah membuat orang tua yakin dengan pilihan kamu gitu. Jadi goals pertama adalah aku ingin meyakinkan bahwa aku itu bahwa dia itu cocok buat aku gitu. Nah nanti nador kedua baru aku ingin meyakinkan orang tuaku bahwa ini loh pilihan aku gitu. Gitu ya. Oke. Masih ada lagi pertanyaan?
Nah paling gini, kalau enggak boleh ngajak gurunya, mentornya, ustadznya, boleh diajak gitu. Kalaupun temen yang harus sudah nikah ya, kalau belum nikah nanti ditikung lagi. Ajaklah tuh yang udah nikah, kan biasanya kan udah pengalaman juga ya. Nah itu nanti biar bisa apa, biar bisa bantu ngamatin. Kalau misalnya memang butuh banget buat ada temen, nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan sih saya sih, kalau laki ya, ditemenin juga temennya di parkiran. Dianya natur sendiri gitu, cuma ditemenin disupirin doang. Waktu itu pernah ada gitu, cuma ditemenin supirin doang. Ya kalau akhwat sama wali, natur pertama, bentar. Ya kalau akhwat natur pertama sama wali gitu ya. Maaf, udah dijawab juga tuh sama Kak. Atau saudaranya. Sip. Oke. Sih nih. Kang Zaki, boleh nggak saat nador itu kita bikin grup WA bertiga sama mahram si akhwat? Jawabannya adalah boleh, insya Allah. Karena di situ ada orang ketiganya. Yang harus kita kontrol setelah itu adalah aktivitas kita dalam melakukan hubungan kontak pesan tadi, agar muatan-muatan pesannya adalah muatan-muatan yang memang dibenarkan secara syar'i bahwa itu kebutuhan untuk ditanyakan dan memang pantas untuk ditanyakan gitu. Kenapa kok ada orang ketiga? Nah itu tadi fungsinya, agar tidak macem-macem melenceng gitu. Kalau ada orang ketiga kan ngerasa diawasin ya. Walaupun orang ketiga ini sebenarnya ya ngeliatin aja, nggak ikut ngobrol, tapi bisa ngontrol keadaan gitu. Dan yang dimaksud sama Kak Amasda Yusla ini ya, ini itu buat tahapan yang udah nador. Jadi udah nador, udah ketemu orang tuanya. Ini mah kalau begini mah biasanya udah saling setuju ya berarti ya. Soalnya udah ngajak wali akhwat, berarti di sini akhwat sama walinya udah berkenan buat kenalan lebih lanjut, ikhwannya juga berkenan, bikin grup WA dia. Nah ini bisa mempercepat proses perkenalan gitu. Kalau di TOI di tahap awal memang nggak dikasih nomornya. Kalau belum nador, biasanya nomor telepon, nomor WA itu dikasih setelah nador gitu. Yang ngasih siapa? Yang ngasih teman-teman sendiri, bukan TOI. Jadi artinya apa? Artinya data teman-teman semua itu hanya diberikan atas inisiatif, kesadaran, dan keinginan dari pribadi teman-teman, bukan dari Ta'aruf Online Indonesia gitu. Oke ya. Ini dari Kak Sabrina, kapan kita yakin untuk nador ya? Sampai mana tahap ta'aruf sebelumnya? Saya belum dapat maksud pertanyaannya nih. Boleh diperjelas lagi Kak Sabrina ya? Kalau kapan kita yakin untuk nador? Kalau itu mungkin bisa kejawab kalau kita misalnya di penjajakan awal dari CV-nya udah cocok, tanya jawab yang fundamental buat mastiin udah cocok, lihat fisiknya secara foto sudah cocok, pengen ketemu langsung buat lihat langsung, nah udah nador aja gitu. Waduh, ini pertanyaan susah ya. Kalau ini Kak Mayumi pertanyaannya agak susah nih. Bang, nanti saya screenshot dah. Saya coba tanyain Topia. Ini agak, kok nggak bisa disematkan? Sematkan. Nggak bisa disematkan ya? Iya, nggak bisa disematkan, kenapa nih? Saya bacain kali aja ya. Bang, saya nikah karena tidak ada kecocokan pas mendekati hari H. Tapi ketika saya pernah membuka diskusi bagaimana baiknya, tapi sudah dia tidak mau, maksudnya nggak mau lanjut ya habis diskusi itu ya. Apakah saya berdosa? Nah itu saya nggak tahu tuh. Saya belum bisa jawab karena ini, karena ranahnya dosa atau enggak gitu. Saya nikah karena tidak ada kecocokan. Saya nikah karena tidak ada kecocokan. Berarti belum nikah dong ya? Karena pas mendekati hari H, berarti belum nikah ya.
Tapi ketika saya pernah membuka diskusi bagaimana baiknya, tapi justru dia tidak mau. Berarti nggak lanjut gitu ya. Ya kalau misalnya masih proses itu, masih proses perkenalan aja belum sampai nikah, tapi misalnya udah jatuh lamaran gitu. Nah itu paling catatannya, kenapa sih kok tadinya mau terus nggak maunya itu karena apa? Atau dari awalnya memang nggak mau gitu. Ini agak kompleks dan saya belum, kapasitas saya buat jawab ini gitu. Jadi mohon maaf ya Kak Mayumi gitu. Oke, semoga nanti bisa terjawab melalui wasilah lain. Ya coba lihat question box. Nah, nih. Bolehkah ketika sudah match melakukan tanya jawab saat nador? Oh ya boleh, kalau ini mah memang iya. Bolehkah ketika sudah match melakukan tanya jawabnya saat nador? Oh, maksudnya berarti match pengennya langsung nador gitu ya. Tanya jawabnya nanti aja kalau pas ketemu gitu. Saran saya sih sebelum nador tetap ada tanya jawab teman-teman. Jangan langsung gitu. Terutama pertanyaan yang sifatnya wajib. Seperti yang saya sampaikan tadi. Maksudnya wajib itu gimana? Maksudnya kayak teman-teman nih, kalau nanti nikah nggak bisa pindah tempat tinggal. Nah itu misal disampaikan kalau di situ berarti nanti kalau nikah mau nggak domisilinya ikut saya. Nah itu ditanyain. Atau misal teman-teman juga gini, butuh tinggalnya harus sama orang tua karena orang tua perlu dirawat. Nah itu ditanyain. Kalau habis nikah mau nggak tinggal sama orang tua saya karena saya harus ngerawat orang tua saya gitu misalnya. Nah itu hal-hal fundamental yang harus ditanyakan. Nah kalau yang fundamental tadi udah clear nih, nah baru nador. Nanti kalau misalnya mau tanya jawab yang untuk bahan pertimbangan lainnya yang sifatnya nggak esensial, nggak masalah gitu. Tapi yang esensial jangan lupa ditanyain di awal gitu biar clear urusannya gitu ya. Oke, sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Betul, sudah habis teman-teman semua. Clear ya. Nah, jawaban-jawaban tadi semoga nanti bisa membantu teman-teman semua dalam proses ta'arufnya di Ta'aruf Indonesia. Sekaligus barangkali teman-teman semua juga ditanyain sama user-user lain. Nah, nanti boleh bisa bantu jawab ya. Nah, pesan saya semoga apa yang disampaikan ini ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa dipakai. Kemudian kita bisa menyambung silaturahim juga ya teman-teman ya, forum-forum seperti ini. Saya juga tadi terima kasih banyak sama mewakili tim juga dari masukan-masukan yang tadi disampaikan dari beberapa viewers ya, terkait dengan tadi ada yang pengen tentang nonaktif akun, kemudian pengen tentang chatnya bisa nggak biar nanti bisa real time gitu ya. Masukan-masukannya sama kami tampung. Saya juga dan tim mengucapkan banyak terima kasih buat kepercayaan dari teman-teman semua dan turut juga mendakwakan ta'aruf melalui Ta'aruf Indonesia. Semoga menjadi wasilah amal soleh buat teman-teman semua. Karena apa teman-teman semua? Ternyata banyak loh case yang begini nih. Ada orang pakai toy, terus dia ngobrol di kantornya. Orang ini denger, sebenarnya dia nggak ngerespon, tapi dia pakai toy. Nikah loh di toy. Bayangin, dapat pahala nggak tuh yang ngobrolin di awal? Masya Allah gitu. Ada yang gitu. Ada nih peluang yang lain, peluang dakwah yang lain buat teman-temannya sudah menikah. Ternyata banyak orang yang akhirnya memutuskan pakai toy, kemudian Allah temukan jodohnya nikah lewat toy itu karena awalnya nonton live kisah pasangan menikah. Nah tuh, jadi kita nggak tahu mana yang bakal berhasil gitu. Ada yang jomblo, nggak nikah belum nemu pasangan, banyak bantuin orang buat nemu jodoh gitu ya. Sampai dia kok nggak dapat tapi dia bantuin orang lain gitu. Ya akhirnya dapat juga. Kita nggak tahu jalur kebaikan mana yang akhirnya bisa memberikan dampak wasilah yang baik kepada teman-teman kita. Jadi semoga ini bisa menjadi platform untuk kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan, dan semoga kita bisa sama-sama ya untuk bisa menyebarkan value positif ini agar ta'aruf itu bisa menjadi gaya hidup di Indonesia.
Saya Zaki, mewakili kru yang bertugas, mohon maaf atas keterbatasan jawaban dan juga salah-salah kata ataupun hal yang menyinggung ataupun tidak nyaman buat teman-teman semua. Mohon kelapangan hatinya untuk bisa memaafkan, dan semoga yang baik-baik tadi dari Allah dan kekurangannya dari saya pribadi. Mohon doanya teman-teman semua untuk kami semua yang ada di Taraf Indonesia. Mohon doanya teman-teman semua untuk teman-teman kita semua yang mungkin juga kita nggak kenal, tapi kita sama-sama di Taraf Indonesia ini. Semoga dimudahkan hajatnya, dimudahkan urusannya, diperluas rezekinya, dan juga bisa terkoneksi dengan orang-orang soleh-solihah dan orang-orang baik di sekitaran kita. Dan semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa menebar manfaat untuk sesama. Mohon doanya juga buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan ketenangan untuk mereka, dan Allah berikan juga kita kesempatan untuk bisa andil dalam membantu mereka. Kurang lebihnya mohon maaf Pak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat teman-teman semua. Insyaallah kita sampai bertemu lagi di live Toy pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.